Shalom Bapak Ibu yang terkasih, sungguh kita bersyukur jikalau hari ini kita masih dapat beribadah untuk memuji Tuhan dan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya lewat ibadah ini kita semakin dikuatkan dan diteguhkan untuk menghadapi situasi sulit seperti sekarang ini. Kita akan memulai ibadah, mari kita bersatu teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian Grace Alone. Mari kita bersatu di dalam doa. Pujian, hormat, dan kemuliaan kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, Allah pemilik kehidupan kami, Allah yang begitu baik, Allah yang berkuasa atas segala ciptaan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, untuk penggembalaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, hanya oleh karena kasih karunia-Mu, kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami bersyukur untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan untuk kami nikmati. Terima kasih ya Tuhan, untuk 1 minggu yang sudah berlalu, di mana kami masih bisa melakukan setiap aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga masih mau tetap menyerahkan kehidupan kami, segala aktivitas kami untuk 1 minggu ke depan ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa memampukan kami untuk boleh melalui setiap aktivitas kami hari demi hari dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Bapak yang baik, secara khusus Tuhan kami berdoa buat Bapak Ibu guru, buat orang tua siswa kami, buat siswa yang terpapar COVID ya Tuhan. Kiranya pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Tuhan yang senantiasa memulihkan mereka, menyembuhkan mereka ya Bapa. Berikan sukacita ya Tuhan di dalam masa isolasi dan pemulihan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang berotoritas, biarlah Tuhan yang bekerja. Tuhan ampuni kami untuk setiap pelanggaran dan dosa kami Tuhan, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.
Bacaan firman untuk kita hari ini diambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Efesus 2 ayat 1 sampai 10 saya akan membacakan untuk kita semua. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saat teduh untuk kita hari ini diambil dari Sabtu 8 Mei 2021. Oleh kasih karunia Allah. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Efesus 2 ayat 5. 2 tahun lalu aku mengunjungi sebuah pabrik tembikar terkenal di Irlandia Utara. Tembikar yang dibuat di sana, vas, patung, mangkuk, peralatan makan, dibuat dengan standar yang sangat tinggi. Aku memanfaatkan kunjungan itu dengan mengikuti tur seluruh proses produksi. Tahap terakhir, pengecekan mutu, adalah tahap yang paling menarik perhatianku. Satu produk diperiksa oleh satu orang petugas. Jika ditemukan cacat, produk tersebut dihancurkan lalu dibuang. Banyak dari produk yang akan dihancurkan itu hanya cacat sangat kecil, sampai aku kesulitan menemukan cacatnya. Ketika aku melihat proses penghancuran produk-produk yang tidak sempurna, aku berpikir bahwa Allah jelas sekali tidak memperlakukan kita demikian. Efesus 2 ayat 5 mengatakan, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh kasih karunia Allah, keselamatan kita tidak bergantung pada perbuatan kita, melainkan pada kasih karunia Allah melalui Kristus, yaitu Tuhan Yesus dan pengorbanannya bagi kita di kayu salib. Kita tidak pantas mendapatkan keselamatan dan kita tidak bisa mendapatkannya. Tetapi Allah tetap memberikannya kepada kita. Jadi, saat kita menanggapi panggilannya, Dia tidak akan pernah menolak kita. Pokok pikiran hari ini, Allah tidak menyingkirkanku, Allah menebusku. Kita akan mendengarkan renungan singkat yang akan disampaikan oleh Ibu Rosni Sitanggang. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas karunia dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami hingga pada saat ini. Ya Tuhan, kami beribadah pada hari ini, kiranya ibadah kami sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami. Walaupun di dalam ibadah kami ini Tuhan secara virtual, tapi kasih Tuhan, firman Tuhan, pekabaran Injil ini tetap terus berlangsung, terus menerus.
Dalam kesempatan ini Tuhan, kami datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berkati kami sehingga firman-Mu yang kami dengar Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami dan pedoman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, nats firman Tuhan yang sampai kepada kita pada hari ini yaitu yang diambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Demikian bunyinya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, tema kita pada hari ini adalah kasih karunia. Ada dua hal yang perlu kita pahami dari perikop ini, ya. Yang pertama disebut dari ayat 1 sampai ayat 3 itu dikatakan adalah orang-orang durhaka. Bagaimana itu yang disebut dengan orang-orang durhaka? Orang Kristen harus menaruh belas kasihan dan kemurahan besar terhadap mereka yang masih di dalam pelanggaran. Berarti orang-orang durhaka itu adalah orang-orang yang melanggar, orang-orang yang hidup di dalam dosa. Orang yang hidup tanpa Kristus itu pasti dikuasai oleh dosa. Baik itu pikirannya, ya, pikirannya yang selalu dibutakan oleh iblis terhadap kebenaran Tuhan. Mereka jauh dari kebenaran Tuhan. Itu sebabnya Paulus ketika dia sedang dalam penjara, dia mengingat akan jemaatnya yang ada di Efesus itu. Dia mengirimkan suratnya melalui Titikus, ya. Dia kirimkan itu surat supaya jemaat yang ada di Efesus itu membaca, ya. Paulus mengingatkan supaya jemaat itu senantiasa bersyukur kepada Tuhan, hidup di dalam Tuhan, menjauhkan segala dosa. Itu yang diingatkan oleh Paulus. Bapak Ibu sekalian, ya, di zaman Paulus dipanggil Tuhan, lalu dia memberitakan kabar baik itu, evangelion itu kepada semua orang, terutama di Asia Kecil pada masa itu, tidak terlepas dari jemaat yang ada
di Efesus. Lalu bagaimana dengan kita di masa sekarang? Manusia di masa sekarang, di era globalisasi ini, ya, manusia itu lebih cenderung kepada hal-hal kedagingan, ya. Hal-hal kedagingan. Manusia selalu menginginkan, ya, apa yang dikatakan, sudah ini mau itu, sudah itu mau ini, ya. Bahkan manusia itu dengan hawa nafsunya, keinginan-keinginan daging yang dilakukan, maka dia melakukan, menghalalkan segala cara, ambisius untuk keinginan daging. Kalau yang dilakukan oleh manusia itu dengan kebenaran, ya kan, zaman sekarang kan di gaya hidup modern ini kita hidup harus kerja keras katanya. Waktu itu harus kita gunakan dengan sedemikian rupa. Saya kira gak jadi masalah itu. Selagi kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, dan Tuhan juga tidak melarang manusia itu untuk kaya. Ya, jadi bukan hanya kaya secara jasmani saja, tapi kita juga harus kaya di dalam Tuhan. Itu yang dikatakan, istilah orang Batak dikatakan hisap di daging. Manusia hanya mementingkan kepentingan, keinginan keduniawiannya saja. Di zaman era sekarang ini, Bapak Ibu, itu selalu disebutkan materialisme. Orang lebih condong kepada materi, ya. Segala sesuatu diperhitungkan dengan uang. Mementingkan diri sendiri, individualisme, konsumerisme, ya. Kemudian hedonisme. Makanya Paulus mengingatkan di ayat 1 sampai ayat 3 itu, jangan hidup di dalam dosa. Saya tidak usah menguraikan apa itu hidup di dalam dosa, ya. Tapi itu adalah perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan mungkin di masa sekarang masih banyak lagi hal-hal yang hanya menginginkan keinginan daging, ya. Selain dari hawa nafsu, ambisi dan lain-lain sebagainya. Itu makanya Paulus itu mengingatkan, ya. Kirimkannya surat, dia katakan, jemaat yang kekasih yang ada di Efesus, bersyukurlah kepada Tuhan, jauhilah segala yang jahat, jauhilah segala dosa, janganlah hidup di dalam kedagingan, ya. Hiduplah di dalam Kristus. Jadi orang-orang yang hidup di dalam dosa itu dikatakan patut dikasihani. Itu makanya Paulus mengingatkan, ya. Artinya apa? Jangan ada yang terhilang gitu. Jangan ada yang terhilang orang-orang Kristen pada masa itu. Kenapa perlu dikasihani? Karena mereka itu sedang terperangkap di dalam dosa. Terkadang kita juga seperti itu. Kadang-kadang kalau emosi kita ini sudah klimaksnya itu, kadang-kadang kita juga mau bicara tidak sopan, ya. Kadang-kadang kita marah gitu. Tapi Paulus di sini mengingatkan kita juga, ya, agar kita juga bisa menahan segala sesuatu yang tidak mendatangkan dosa di dalam kehidupan kita. Kita ingat akan bagaimana peristiwa Adam dan Hawa, ya. Mereka masuk di dalam perangkap kuasa dosa, ya, yang begitu hebat sehingga hubungan manusia itu dengan Allah menjadi terputus. Banyak yang diceritakan di dalam Alkitab ketika manusia itu jauh dari Tuhan. Mereka hidup di dalam hawa nafsu. Mereka hidup jauh dari Tuhan. Dan disinilah Alkitab menjelaskan kepada kita patut dikasihani. Bukan manusia yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari manusia untuk diselamatkan.
Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang membebaskan kita dari dosa dan kematian kepada hidup baru di dalam Kristus, ya. Jadi di dalam ayat 1 sampai ayat 3 di situ dikatakan bagaimana perilaku-perilaku manusia yang hidup di dalam dosa, ya. Karena belas kasihan Tuhan di ayat 4 dan seterusnya, Tuhan mencari manusia, Tuhan mengasihi manusia, Tuhan membebaskan manusia. Sebab apa? Karena manusia itu sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang dosa dan pelanggaran, apakah yang bisa kita perbuat? Ya. Apakah kita lari seperti murid Tuhan Yesus? Dia bunuh diri? Ya. Apakah itu penyelesaiannya? Oh bukan, ya. Memang dosa itu ganjarannya adalah maut. Ya. Upah dosa ialah maut. Bisakah orang mati menghidupkan dirinya? Kalau orang mati bisa hidup sendiri, ya, maka pasti orang akan bingung dan ketakutan, bahkan lari, ya. Artinya manusia itu hidup di dalam dosa, ya. Itu maka dikatakan jangan kamu memegahkan diri. Itu kan masih hidup di dalam dosa, ya. Kalau kita mau menceritai orang, ya, mau menghakimi orang, mau memvonis orang, ya, itu kan kita masih hidup di dalam kemegahan diri, menganggap kita yang paling benar. Itu maka di ayat 9 kita diingatkan, ya, bahwa belas kasihan yang diberikan oleh Tuhan itu adalah bukan karena hasil pekerjaanmu, ya. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu semua adalah karena belas kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan kepada kita, kasih karunia Tuhan dan belas kasihan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu kita diingatkan supaya kita itu bertobat, ya. Karena kasih karunia Allah bekerja bagi orang-orang yang percaya. Oleh karena itu dikatakan jangan ada lagi yang memegahkan diri. Sebab dikatakan itu bukan hasil pekerjaanmu, ya. Orang kan kadang-kadang suka begitu. Oh ini kalau bukan karena saya nggak selesai ini, kalau nggak karena saya, itu berarti kan kita memegahkan diri. Itulah yang diingatkan di dalam perikop ini. Ya mari dengan belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan, kita memperoleh keselamatan yang kekal. Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah bagaimana cara kita supaya kita juga bisa menerima keselamatan yang dari Tuhan. Kita harus bertobat dan kita harus beriman kepada Tuhan, ya. Pertobatan dan menerima Kristus sebagai juru selamat kita. Ya, kita baca di dalam Yohanes 4 ayat 16. Ya, kalau tidak melalui Yesus tidak ada keselamatan itu. Menjadi ciptaan baru berarti kita harus meninggalkan manusia lama kita. Kita hidup di dalam manusia baru di dalam Kristus. Bapak Ibu sekalian, Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yesus datang ke dunia ini untuk membebaskan kita, menyelamatkan kita, dan memberi kita kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah sampai kepada kami. Tuhan, kami menyadari di masa pandemi ini Tuhan, kami tetap bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena kami merasakan akan belas kasihan Tuhan dan kasih karunia Tuhan yang kami terima hingga sampai saat ini.
Oleh karena itu Tuhan, kami patut bersyukur. Dan biarlah Tuhan, di masa sekarang ini Engkau Tuhan tetap menyertai kami, melindungi kami di dalam aktivitas kami sehari-hari. Berkati kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh Ibu Rosni Sitanggang. Kita akan menutup kebaktian kita. Mari kita sama-sama membacakan doa yang tertera di saat teduh, dilanjutkan dengan doa Bapa kami dan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Allah Maha Kasih, tolonglah kami agar mengingat bahwa hanya oleh kasih karunia-Mu kami dapat menerima keselamatan. Dalam nama Yesus, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kebaktian kita sudah selesai. Selamat bertugas Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.